Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 2510409033. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas paper yang tugas ICT, yaitu tugas paper dengan judul peran komunikasi penyiaran Islam dalam penyebaran nilai-nilai keislaman di era digital. Baik, yang pertama itu kita akan membahas latar belakang. Jadi latar belakangnya itu perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita untuk berkomunikasi, termasuk dalam penyiaran Islam. Dulu dakwah dilakukan dalam bentuk kajian di masjid, majelis, atau kajian di media massa. Nah, kalau sekarang tidak hanya di masjid saja. Sekarang karena ada perkembangan di era digital, maka sekarang kajian juga bisa di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan di platform lainnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan penyusunan paper ini, yaitu yang pertama memberikan pemahaman tentang konsep komunikasi penyiaran Islam di era media digital. Nah, yang kedua itu adalah menjelaskan peran komunikasi digital dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman di masyarakat. Yang ketiga itu mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam proses dakwah di era perkembangan teknologi informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu komunikasi penyiaran Islam. Jadi, komunikasi penyiaran Islam itu adalah proses menyampaikan pesan dakwah melalui media massa dan digital dengan tujuan mengajak, membimbing, dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ajaran Islam. Selanjutnya itu ada nilai-nilai keislaman dalam dakwah. Yang pertama itu ada akidah. Apa itu akidah? Itu akidah kita, gimana cara kita memperkuat keyakinan dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Yang kedua itu ada syariah. Syariah itu menyampaikan pedoman hidup berdasarkan tuntunan Islam. Yang ketiga itu ada akhlak, yaitu menanamkan sikap santun, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya itu perkembangan di era digital. Jadi sekarang masyarakat dapat mengakses ceramah dan kajian kapan saja dan sesuai preferensi. Jadi sekarang kalau kita ingin menyaksikan ceramah itu tidak perlu ketika ada jadwal ceramah atau gimana. Sekarang kita bisa melihat atau menonton ceramah-ceramah, kajian-kajian di platform TikTok, YouTube, ataupun Instagram kapanpun kita mau. Nah, selanjutnya itu adalah peran komunikasi penyiaran Islam. Yang pertama itu menyebarkan nilai keislaman secara lebih luas, cepat, dan mudah diterima masyarakat global. Yang kedua itu berfungsi sebagai filter terhadap maraknya informasi keagamaan yang tidak valid. Yang ketiga itu membentuk citra Islam yang damai, moderat, dan selaras dengan kemajuan zaman. Nah, yang terakhir itu menjadi ruang edukasi agama yang inklusif bagi semua generasi, terutama generasi milenial dan Z. Nah, selanjutnya bagaimana strateginya? Nah, strateginya itu yang pertama itu memanfaatkan platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah mengemas konten dalam bentuk kreatif seperti animasi, film pendek, ceramah singkat, dan desain visual. Nah, yang ketiga itu berkolaborasi dengan tokoh publik, influencer, muslim, atau kreator konten untuk menjangkau audiens lebih luas. Nah, yang terakhir menggunakan bahasa yang ramah, sederhana, dan komunikatif tanpa mengurangi makna ajaran Islam. Nah, dari semua itu tentunya ada tantangan dan peluang. Nah, yang pertama itu tantangan. Nah, tantangan itu yang pertama itu penyebaran hoaks dan konten keagamaan yang tidak akurat. Yang kedua itu kurangnya literasi digital sebagian pendakwah. Nah, yang ketiga itu dominasi konten hiburan dibanding konten edukatif. Nah, ada juga peluang. Kalau peluang itu yang pertama, dakwah dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara global. Yang kedua itu media digital membuka ruang kreativitas dan inovasi dakwah. Yang ketiga, konten Islami semakin diminati generasi muda ketika dikemas modern dan menarik. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kalau ada salah tolong dimaafkan, kurang lebihnya tolong ditambahkan. Baik, saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.